Dirto Susanto present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan kami sekeluarga pada tanggal 4 Desember 2020. Kita masuk dari tol Palimanan yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perjalanan dari Palimanan pun kita tidak tembus, akhirnya kita harus keluar di tol exit Kendal karena ingin menikmati indahnya jalur Pantura yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Demak, Jawa Tengah. Perjalanan kita melalui jalur Pantura full sehingga kita harus bermalam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada tanggal 5 kita berangkat lagi menelusuri jalur Pantura, Jawa Tengah. Ini keindahan pantai Pantura yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Terlihat beberapa perahu dan kapal bersandar di tepi pantai karena para nelayan, ya umumnya mereka adalah para nelayan yang siap untuk mencari ikan dan siap untuk melaut. Nah, di depan ini adalah gapura perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang berada di Pantura. Nah, ini dia gapuranya. Nah, ini lepas Jawa Tengah dan kita memasuki wilayah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di sebuah kandang ayam petelur yang berada di Kabupaten Tuban. Kandang dengan area luas lahan seluas 16 hektar ini diisi dengan kapasitas 6.000 ayam petelur yang setiap harinya itu bisa mencapai telur kurang lebih 2,5 ton. Jadi untuk teman-teman di sini saya belajar banyak tentang peternakan dan penetesan telur. Ayam petelurnya seperti apa? Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, komen, dan share video ini. Ini adalah tempat penggilingan pakan untuk ayam petelur yang dimiliki oleh Bapak Ali Imron yang berada di Kabupaten Tuban. Ini adalah ayam-ayam kecilnya dari usia 0 sampai dengan 6 minggu itu ditempatkan di sini. Jadi ayam-ayamnya dia disatukan dulu di sini untuk masa pembesaran atau peremajaan. Setelah 6 minggu maka ayam dioper lagi di kandang yang lebih besar. Di sini ayam akan dibiarkan dan dikasih pakan sampai usia 16 minggu. Setelah 16 minggu baru dioper ke kandang yang lebih besar untuk masa bertelurnya ayam. Disinilah ayam-ayam itu kemudian diurus, kemudian diberi pakan sampai ayam itu afkir, ya berada di kandang yang tadi luasnya kurang lebih 16 hektar. Ini adalah hasil telur dari per kandangnya. Nah, ini saya nggak tahu berapa kilo ini. Nah, ini kita berjalan sambil melihat-lihat ayam di kandangnya masing-masing. Jadi setiap kandang itu ada satu karyawan khusus yang mengurusi mulai dari pemberian pakan, kemudian memisahkan ayam yang sehat dan yang kurang sehat, kemudian memupul telur juga. Itu ada satu orang khusus. Atau bisa juga kata Pak Ali Imron itu 2 kandang 1 orang.
tergantung kapasitas ayam yang ada di kandang tersebut. Lahannya ini luas sekali ya teman-teman. Jadi Pak Ali Imron itu sekarang sudah bisa membangun pondok pesantren dan juga membeli kebun tebu, kebun jagung itu dari hasil ayam dan dari hasil ayam petelur ini. Nah, tidak jauh dari tempat ayam telurnya Bapak Ali Imron ada pantai, namanya Pantai Sokorejo. Ya, ini masih di Tuban juga ternyata. Pantai ini ada penambangan namanya semen gresik yang langsung dari tengah laut. Kemudian semen gresik ini disedot dan langsung diisi ke mobil-mobil tangki tabung semen yang sudah siap untuk diisi di pinggir jalur Pantura Tuban. Dari pantai ini kemudian saya langsung menuju ke Lamongan, Jawa Timur, dan saya pun sempat bermalam di Anggun Homestay yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Ini penampakan dari Anggun Homestay yang berada di Lamongan maksud saya. Ini sangat bagus sekali Anggun Homestay ini yang berada di Dusun Paciran, Lamongan. Tidak jauh dari homestay ini ternyata ada wahana wisata bahari Lamongan, yaitu WBL. Perjalanan dari homestay Anggun Homestay ini ke WBL itu tidak jauh, hanya 5 menit. 5 menit saja bisa kita untuk wisata ke WBL. Nah, di samping itu Anggun Homestay juga banyak jual bunga-bunga. Ya, inilah bunga-bunganya. Nah, ini saya tidur di sini nih. Iya, inilah anak-anak saya masih pada tidur. Dan tidak lama kemudian saya harus berangkat lagi menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Kurang lebih tepat pada pukul 6.30 saya pun berangkat dari Lamongan menuju Sidoarjo melalui jalur Gresik kemudian masuk tol. Nah, ini mungkin ikon Gresik yaitu jembatan PUPR. Ini yang berada di jalur Pantura Gresik ya. Sangat bagus sekali, jalannya mulus. Jadi jalur Pantura dari Semarang menuju Gresik ini ya sangat bagus sekali. Nah, kalau kita lihat di depan itu kita akan memasuki tol, jalan tol. Ya, ini dia. Nah, ini kita sudah mau masuk ke jalur tol dari Gresik menuju Sidoarjo. Ya, beginilah tolnya juga bagus gitu. Ini tampak kita masuk ke gerbang tolnya. Gerbang tolnya
tampak seperti ini. Kita dari mana aja ya masuknya? Dari mana aja, karena memang ini jalurnya tidak ada yang ke barat atau ke timur. Kalau masuk tol ini nanti pasti jalur Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Ya tinggal tempel saja biasa kartunya, kemudian palang pintunya, otomatis akan terbuka. Ya seperti ini tolnya, seperti ini. Kita tinggal jalan saja. Kalau tadi kita sudah menikmati jalur Pantura dari mulai Demak sampai dengan Gresik, nah ini saatnya untuk menuju Sidoarjonya saya memasuki jalur tol. Nah ini gerbang tol Sidoarjo. Kita keluar, kemudian ya kita sudah memasuki jalur Sidoarjo dan tujuan kita adalah ke alun-alun Sidoarjo. Nah ini tempat pelaksanaan deklarasi Velocity Chapter Sidoarjo yang berada di depan alun-alun Sidoarjo. Ini berbaris beberapa mobil Toyota Veloz, karena memang komunitas Velocity jadi mobilnya ya harus Veloz gitu. Tapi ada yang kuning di sana itu mobil Agia, tapi komunitasnya Veloz juga ya, nggak jadi masalah lah. Yang penting guyup, rukun, dan sesaling menghargai antar sesama pengguna jalan. Nah ini tempatnya, namanya Kedai Tepi Teras yang berada di depan alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Nah inilah Velocity Sidoarjo Chapter. Kami dari keluarga besar Velocity Chapter Subang mengucapkan selamat dan sukses atas deklarasi Velocity Sidoarjo Chapter. Semoga semakin guyup dan tambah rukun antar saudara sesama pengguna jalan. Terima kasih.